Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sebuah saran diberikan Andy Cole kepada manajemen Manchester United. Legenda setan merah itu meminta pihak klub berpikir ulang untuk merekrut Matthijs de Ligt di musim panas ini. Andy Cole mengaku kurang serak dengan transfer de Ligt karena di usianya yang masih muda sang bek sudah sering berpindah klub. Meski begitu, Cole menegaskan bahwa ia tidak sepenuhnya menolak kedatangan sang pemain karena sang pemain ia rasa bisa memberikan dampak yang besar bagi skuad setan merah. Menurut gosip yang beredar, Manchester United saat ini sedang menego mahar transfer de Ligt. Bayern Munchen dikabarkan meminta 50 juta euro untuk jasa sang pemain, namun MU masih mencoba menego agar bisa menurunkan harga tersebut. Manchester United dikabarkan akan mendengarkan berbagai tawaran untuk Marcus Rashford di musim panas ini dan siap untuk mempercepat kepergiannya dengan menurunkan harga yang mereka minta. Karir Rashford yang tampaknya mandek dengan bukti ia tidak masuk dalam skuad timnas Inggris di Euro 2024 dan beberapa perselisihan dengan Erik ten Hag telah menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan meninggalkan Manchester United. Menurut laporan The Sun, setan merah terbuka terhadap tawaran untuk Rashford dan sebelumnya mereka memasang harga sekitar 80 juta pound sterling, kini mereka dikabarkan memangkas harga sang pemain. Manajemen MU setidaknya ingin mendapatkan nilai transfer sebesar 60 juta pound sterling untuk memastikan mereka menguangkan sang pemain di musim panas ini. Manchester United membuat pengumuman penting. Mereka resmi memperpanjang kontrak pelatih mereka, Erik ten Hag. Melalui laman resmi mereka, Manchester United mengumumkan perpanjangan kontrak Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu akan menangani tim utama setan merah untuk periode 2 tahun lagi. Erik ten Hag saat ini sudah kembali ke Manchester United setelah ia berlibur sekitar 1 bulan. Dan mulai pekan depan, ia akan mempersiapkan skuad setan merah untuk pramusim mereka. Selama 2 tahun menangani MU, Erik ten Hag sendiri berhasil mempersembahkan 2 trofi juara bagi setan merah. Namun beberapa bulan terakhir, ia ramai dikabarkan akan dipecat oleh manajemen MU karena setan merah finish di peringkat 8 IPL musim 2023-2024 kemarin. Manchester Evening News mengklaim bahwa ada kabar baik datang bagi Sofyan Amrabat karena manajemen MU mempertimbangkan untuk mempermanenkan sang gelandang. Hal ini disebabkan karena manajemen MU mendapatkan masukan dari tim pelatih MU untuk mempermanenkan sang gelandang. Meski begitu, saat ini manajemen MU masih mendiskusikan apakah Amrabat sebaiknya dipertahankan atau tidak. Mereka dikabarkan masih mengkalkulasikan kebutuhan tim dan juga budget transfer yang mereka miliki, sehingga mereka masih banyak berhitung terkait hal ini. Namun, laporan yang sama mengklaim bahwa proses diskusi ini sudah mencapai tahap akhir. Jadi, dalam waktu dekat ini, mereka akan mengambil keputusan terkait masa depan Sofyan Amrabat. Benfica dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Atletico Madrid tentang rencana pembelian kembali João Felix setelah 5 tahun sejak mereka menjualnya. João Felix menjadi pemain termahal keempat dalam sejarah Benfica pada Juli 2019 ketika mereka menjualnya ke Atletico Madrid dengan harga 114 juta pound sterling. 5 musim berselang, 2 musim dipinjamkan, dan 1 kali berselisih dengan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Dan Benfica menginginkannya kembali dengan harga yang relatif murah, yaitu 12,7 juta pound sterling. Namun, menurut laporan Sport, bahwa tawaran yang diajukan oleh Benfica masih jauh dari harga yang dipatok oleh Atletico. Manajemen Los Rojiblancos dikabarkan ingin menjual sang pemain di angka 21 juta pound sterling. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan sudah melayangkan penawaran secara verbal kepada RB Leipzig untuk memboyong Dani Olmo.
Dani Olmo dilaporkan menarik minat Barcelona. Bagi Dani sendiri, Barca jelas tidak asing. Pasalnya ia pernah mengenyam pendidikan di Akademi La Masia. Barcelona disebut sebagai yang terdepan dalam perburuan Dani Olmo sebab mereka dilaporkan sudah melayangkan penawaran untuk sang gelandang. Namun sejauh ini penawaran itu masih sekedar penawaran verbal saja. Raksasa Serie A Juventus dilaporkan bakal segera mengajukan tawaran resmi pada Atalanta untuk memboyong salah satu pilar pentingnya, yaitu Théophile Kouamouo. Dilansir oleh Fabrizio Romano, kabarnya Juventus juga sudah menggelar pembicaraan dengan pihak Kouamouo. Nego itu disebut berjalan sukses tanpa hambatan dan kini Juventus akan segera menego pihak Atalanta. Sejauh ini, Kouamouo telah tampil sebanyak 129 kali di semua ajang kompetisi bersama Atalanta dengan mengemas 29 gol dan 15 assist. Tijani Reinders sekali lagi tampil mengesankan dalam memimpin lini tengah Belanda kala berhadapan dengan Rumania. Dalam pertandingan babak sistem gugur pertamanya di turnamen besar, Belanda berhasil memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Rumania dengan skor 3-0. Mereka akan menghadapi Turki yang diperkuat oleh Hakan Çalhanoğlu untuk memperebutkan satu tempat di semifinal. Media Italia khususnya La Gazzetta dello Sport, Tuttosport dan Corriere dello Sport memberikan pujian kepada Reinders atas penampilannya yang solid. Reinders bermain penuh selama 90 menit dan menjadi metronom di lini tengah, menunjukkannya kemampuan dalam mendistribusikan bola dengan sangat baik. Kisah Joshua Zirkzee dan AC Milan telah kembali menjadi sorotan, terutama dengan kehadiran agennya Kia Joorabchian di Milano yang semakin memanaskan spekulasi. Sebelumnya tersiar kabar jika Zirkzee secara lisan telah menyetujui kontrak 5 tahun dengan Milan dengan gaji bersih sebesar 4 juta euro per musim. Namun tuntutan komisi sebesar 15 juta euro dari agennya telah menjadi penghalang. Ditambah dengan keterlibatan sang pemain di Euro 2024, ia menunda keputusan akhir. Kehadiran agen Zirkzee di Milan menimbulkan spekulasi baru, meskipun tidak sepenuhnya menjamin adanya kontak baru dengan manajemen Rossoneri. Kehadirannya mungkin juga berhubungan dengan kesepakatan lain yang sedang dikerjakannya. Namun, kemungkinan adanya perkembangan penting dalam waktu dekat tetap ada. Dengan situasi yang masih dinamis, AC Milan terus berupaya keras untuk mengamankan tanda tangan Zirkzee, berharap dapat memperkuat lini depannya dan menjaga persaingan dengan klub-klub top Eropa lainnya. Seperti dilansir dari laporan Alfredo Pedula, Ismail Bennacer kini telah sepenuhnya terbuka terhadap gagasan pindah ke Arab Saudi dan AC Milan sedang menunggu perkembangan terbaru mengenai situasi ini. Sejumlah pertemuan dan pernyataan ketertarikan telah terjadi dengan beberapa klub dari Arab Saudi menunjukkan minat mereka. AC Milan sendiri tidak menganggap Ismail Bennacer sebagai pemain yang tidak bisa dijual dan bahkan mungkin bersedia mengurangi klausul 50 juta euro dalam jumlah yang mereka minta. Penjualan Bennacer akan menghasilkan keuntungan modal murni bagi Milan dan kemungkinan Milan untuk menginvestasikan uang tersebut di tempat lain. Nama utama yang muncul sebagai pengganti Bennacer saat ini adalah Youssouf Fofana. Namun Milan harus bergerak cepat karena ada klub lain yang tertarik pada Fofana. Keputusan cepat diperlukan karena terlalu banyak menunda bisa menyebabkan kegagalan dalam mendapatkan pengganti yang diinginkan. Dengan Bennacer yang terbuka terhadap pindah ke Arab Saudi, AC Milan memiliki peluang untuk memperkuat tim dengan dana yang diperoleh dari penjualannya. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.